Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar. Semoga dengan kita mempelajari kitab fikih yang berkaitan dengan hukum syariat ini dan juga muamalah, kita bisa mengenal lebih banyak tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran hikmah dan mampu mengamalkan syariat-syariat Allah ini dan bisa bermuamalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini, hadirin sekalian, kita memasuki bab yang ke-8, masih berbicara tentang muamalah, tapi dijadikan di sini oleh penulis yaitu kitab Mawaris wal Wasaya wal Itq, ya, kitab tentang masalah warisan, wasiat-wasiat dan al-itq. Al-itq itu membebaskan budak-budak. Ya, tapi sebelumnya di sini penulis membicarakan tentang tasarrufatul marid, tindakan-tindakan orang yang sakit. Di sini menunjukkan bahwa agama Islam ini sangat sempurna, Bapak Ibu. Pembahasannya mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik itu yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Baik itu tentang masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, ya, masalah bernegara, sampai urusan masalah pribadi. Semuanya diatur oleh Islam. Maka di sini penulis memberikan judul Tasarrufatul Marid, tindakan-tindakan orang sakit. Dikatakan di sini al-insanu idza kana sahihan wa mu'afa fa innahu yatasarraf fi malihi bi kulli hurriyyah walakin bi hududi ma jaa bihi syara'. Bila seseorang masih sehat walafiat, maka dia boleh bertindak terhadap hartanya dengan kebebasan penuh, namun dengan batasan-batasan aturan yang dibawa oleh syariat. Bila seorang itu dalam keadaan sehat walafiat, dia boleh bertindak terhadap hartanya dengan kebebasan penuh, ya, namun dengan batasan-batasan aturan yang dibawa oleh syariat. Kemudian, amma idza kana maridun fala yakhlu al-marad an yakuna ghairu mukhawwif, bima'na annahu la yakhafu an yamuta bisababihi ka waj'i ad-dars wal usbu' was suda' wa alam al-jism allati la tu'athir. Adapun bila dia sakit, maka penyakitnya tidak terlepas dari yang pertama, misalnya penyakit
yang tidak mengkhawatirkan, yang berarti bahwa dia tidak khawatir mati dengan sebab penyakit itu, seperti sakit gigi, sakit jari, pusing, sakit ringan di badan yang tidak berpengaruh dan mungkin sembuh. Wa yumkinu shifa'uha wa bar'uha. Fahadzal marid yakunu tasarrufahu laziman katasarruf as-sahih fatasihhu atiyatuhu wa hibatuhu min jami'i malihi. Maka orang yang sakit seperti ini statusnya, tindakannya tetap sah, sama seperti status tindakan orang yang sehat. Maka pemberian dan hibahnya sah dan seluruh hartanya. Lalu bila sakit meningkat, ya sakitnya itu apa? Meningkat, hadirin sekalian, wa in tatawwara ila marad mukhawwif wa mata bisababih. Ya, sakitnya itu apa? Meningkat yang mengkhawatirkan dan dia meninggal disebabkannya. Dikatakan di sini, fal ibratu bihalihi indal atiyah wal hibah wa huwa fi hadhil hal fi hukmus sahih. Ya, dijadikan pertimbangan adalah kondisinya saat dia memberi dan menghibahkan, di mana saat itu dia dihukumi sama dengan orang yang sehat. Yani masih bisa bermuamalah, ya walaupun sakitnya keras, masih bisa bicara, masih bisa bergerak, hadirin sekalian, maka disamakan tetap sebagaimana orang apa sehat, terutama dalam memberi atau menghibahkan hartanya. Ya, wa amma idza kana al-marad mukhawwifan. Ya, sedangkan penyakit yang mengkhawatirkan, bi an yatawaqqa minhu al-maut kal amrad khatirah wal musta'siyah fa inna tabarru'atahu fi hadhil hal tunaffat min thuluth la min ra'sil mal. Yang kedua, penyakit yang mengkhawatirkan yaitu terjadi kematian padanya seperti sakit parah dikhawatirkan, ya, dan sulit disembuhkan, maka status pemberiannya dalam kondisi ini dilaksanakan sepertiganya, bukan total hartanya. Lalu bila pemberiannya dalam batas sepertiga ke bawah, maka sah dilakukan. Kalau di atas sepertiga tidak boleh. Dan bila lebih dari itu maka tidak sah dilakukan kecuali dengan izin dari ahli waris sesudah kematian. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tasaddaqa 'alaikum 'inda wafatikum bi thuluthi amwalikum ziyadatan lakum fi a'malikum." Sesungguhnya Allah bersedekah untuk kalian saat menjelang kematian kalian dengan sepertiga dari harta kalian sebagai tambahan bagi kalian dalam amal kalian. Maksudnya di sini, Bapak Ibu, kalau orang itu mau berwasiat, ya wasiat itu dalam arti di sini wasiat harta. Banyak wasiat itu macam-macamnya. Ada wasiat berupa nasihat. Seorang ayah misalnya menjelang kematiannya, dia berwasiat kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, nanti kalau saya mati, ayahmu ini mati, jangan berkelahi, ya, rukun, jangan saling dendam, iri hati, jangan sampai kalian berbuat syirik, berbuat bid'ah, ya, jangan sampai kalian murtad, pegang teguh agama Islam ini." Nah, itu wasiat nasihat. Baik, hadirin sekalian, ini lebih mahal daripada wasiat harta. Nah, wasiat seperti ini boleh untuk ahli waris. Ya, tapi wasiat harta tidak boleh untuk ahli waris. Paham ya?
Wasiat harta tidak boleh apa? Untuk ahli waris nanti kita bahasin. Karena ahli waris otomatis punya bagian-bagian dari harta si mayit yang sudah diatur oleh Allah melalui Al-Quran. Wasiat harta itu berlaku untuk selain ahli waris. Itu pun harus sepertiga, tidak boleh kurang dari sepertiga dari hartanya. Kalau lebih dari sepertiga, maka harus musyawarah izin dari seluruh ahli apa? Waris. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi tidak asal memberikan wasiat kepada orang lain. Ini ya, setengah harta saya nanti kasihkan kepada yayasan ini, setengah harta. Tidak boleh seperti itu. Atau 3/4 harta saya berikan kepada sekolah ini, organisasi ini. Tidak boleh, karena terlalu banyak. Jadi wasiat harta untuk orang lain ya nggak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Dan sepertiga itu banyak. Karena masih ada ahli waris. Kecuali kalau nggak ada ahli waris sama sekali, boleh seorang ya, menjelang kematiannya mewariskan seluruh hartanya untuk orang lain. Karena tidak ada apa ahli waris. Ya. Jadi kembali kepada hadis Nabi, hadirin sekalian, riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni dan Al-Baihaqi. Ya, sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian saat menjelang kematian kalian dengan sepertiga dari harta kalian, sebagai tambahan bagi kalian dalam amal-amal kalian. Jadi hadis ini dan hadis lain yang semakna dengannya menunjukkan bahwa boleh bagi orang yang sakit menjelang kematiannya untuk bertindak pada sepertiga hartanya. Ya, jadi orang sakit masih bisa berkata, masih bisa dimengerti tindakan-tindakannya, maka sah kalau dia memberikan wasiat atau memberikan hibah, ya, atau memberi kepada seluruh hartanya, ya, kalau memang tidak merugikan ahli waris. Kalau merugikan maka harus dikembalikan kepada sepertiga sebagaimana wasiat tadi. Ya, yang jelas tadi itu Bapak Ibu, ya, pemberian wasiat harta itu jangan sampai lebih dari sepertiga untuk orang lain. Ya, karena sisanya milik siapa? Ahli waris. Ya, banyak di antara orang-orang awam tidak paham. Separuh hartanya untuk organisasi ini, kemaslahatan Islam, walaupun untuk kemaslahatan Islam. Ada aturannya dalam Islam itu. Karena ahli waris ini penting untuk ditinggalkan harta. Mungkin sebagian mereka anak-anak, ya, istri masih membutuhkan. Jangan sampai mereka minta-minta kepada manusia. Ya, padahal mereka punya harta dari peninggalan si mayit, ayahnya atau suaminya. Seperti itu. Jadi ini berbicara tentang tindakan-tindakan orang yang sakit. Sah-sah aja selama sakitnya itu masih bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dia bertasarrufat, melakukan tindakan-tindakan, transaksi-transaksi, itu sah, Bapak Ibu. Di sini penulis tidak membicarakan tentang keadaan orang yang sakit, ya. Tapi tindakan orang yang sakit itu sah tidak dalam masalah urusan harta, bisnis, ya, transaksi, akad. Kalau berbicara masalah orang sakit, ya, pertama, sakit adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ujian. Allah menguji hambanya dengan apa? Sakit. Bagi orang yang beriman, kalau diuji sakit, maka itu tanda Allah mencintainya.
Karena di situ Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Dan hendaklah orang yang sakit itu bersabar, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah orang sakit itu ada ikhtiar, usaha untuk berobat. Ya, baik itu berobat medis dibolehkan maupun berobat tibun nabawi, herbal. Ya, silahkan. Dan orang-orang yang sekitarnya menjenguknya, mendoakannya, membantunya. Itu kalau tentang apa? Orang yang sakit, ya, hukum-hukum, adab-adab orang yang sakit dan orang-orang yang di sekitarnya ketika melihat saudaranya sakit, hadirin sekalian. Tapi penulis di sini membicarakan tentang tindakan orang yang sakit, ya, ketika dia bermuamalah tentang harta. Jadi sah-sah aja. Apalagi sakitnya sakit ringan. Tadi disebutkan sakit gigi, sakit pusing, sakit kepala, ya. Kecuali sakitnya itu parah, hendaklah dia berwasiat tentang hartanya apabila dia punya harta banyak. Penting. Ya, ini sepertiga untuk ini. Kenapa sepertiga tetap disedekahkan? Agar dia punya amal saleh yang baik. Bisa jadi sepertiga itu dia gunakan untuk sedekah jariyah. Ya, sedekah apa? Jariyah. Ya, dia berwasiat untuk membeli tanah dan membangun masjid dari hartanya sepertiga itu. Dan itu bagus untuk si mayit. Ya, sedekah jariyah di mana pahala terus mengalir padahal dia sudah mati. Ini memperpanjang umur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia tetap dapat pahala dengan apa? Wasiat tadi itu dijalankan. Ya. Di sini Allah ingin memberikan kepada kalian tambahan pahala, tambahan amalan saleh. Karena orang yang kalau sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak bisa sholat lagi, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa zakat atau haji umroh, tidak bisa. Kecuali apa yang dia kerjakan waktu hidup itu. Ya, kalau bermanfaat bagi kaum muslimin, ilmu yang dia ajarkan atau dia mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, selalu mendoakan, atau sedekah jariyah, masjid, dia ikut serta dalam membangun masjid atau musalla atau gedung yang dimanfaatkan oleh umat Islam. Ini luar biasa sedekah jariyah. Hadirin sekalian, seperti masjid ini. Ya. Masjid ini butuh bantuan sekarang ini, pembebasan lahan untuk perluasan. Ya, biayanya masih kurang berapa? Kurang dari 40%. Alhamdulillah. Ya, maka umat Islam seharusnya apa? Ramai-ramai untuk menutupi ini, sehingga bisa terbeli tanah di samping itu. Ya, digunakan untuk perluasan masjid, bermanfaat untuk generasi umat Islam mendatang. Ya, bermanfaat walaupun dia sudah mati, dia ikut serta dalam andil pembelian tanah, pembebasan tanah untuk perluasan masjid, hadirin sekalian. Ya, maka hendaklah kaum muslimin berbondong-bondong bersemangat untuk menutupi kekurangan daripada pembelian tanah ini, pembebasan tanah di samping masjid ini. Ini bermanfaat sekali untuk amalan setelah mati, dianggap terus mengalir pahala sampai dia mati. Hadirin sekalian, kembali lagi kepada masalah ini, yaitu untuk orang yang sakit kronis, ya, yang menaun, muzamminan, namun tidak mengkhawatirkan dan tidak membuat penderitanya ini beristirahat di ranjang, masih bisa beraktivitas, tapi dia punya penyakit kronis, misalnya sakit diabetes, ya. Dia divonis sakit itu, tapi dia masih berobat, dia masih bisa beraktivitas, ya, dan yang lainnya. Maka dalam kondisi ini pemberiannya terhadap
semua hartanya seperti status pemberian orang sehat. Jadi nggak ada masalah kalau dia melakukan tindakan-tindakan untuk hartanya, memberikan hibah, memberikan wasiat, ya itu sah. Ya, karena tidak dikhawatirkan mati tiba-tiba. Ya, seperti laki-laki tua misalnya, seperti itu. Namun bila sakitnya memaksa beristirahat di ranjang, maka pemberian dan wasiatnya tidak sah kecuali dalam batas sepertiga saja untuk selain ahli waris. Karena orang yang sakit harus istirahat di ranjang, dikhawatirkan mati, maka tindakan dan hibahnya ini dalam kondisi tidak bisa dijadikan pedoman. Sebagaimana orang yang sakit dikhawatirkan mati. Jadi hadirin sekalian, kalau memang sudah tidak kuat, tidak bisa jalan, dia diranjang, ya dibatasi wasiat-wasiat itu. Tetap tadi itu kalau bisa ya tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau untuk wasiat harta tidak boleh lebih sepertiga, karena sisanya milik ahli waris. Kecuali apabila tadi itu ahli warisnya setuju. Ya, ahli warisnya sudah kaya semuanya. Mereka sepakat, ya sudah, untuk abah kita biarkan dia mewasiat seluruh hartanya, tidak ada masalah. Untuk kebaikan abah. Boleh enggak seperti itu? Boleh, karena ahli warisnya setuju dan tak butuh lagi, karena semuanya sudah kaya. Tidak apa-apa seperti itu, sah-sah aja. Kalau lebih dari sepertiga. Tapi kalau enggak setuju, tidak bisa dikembalikan ke sepertiga. Di sini diatur dalam Islam, Bapak Ibu. Ya, diatur dalam Islam. Sampai orang mau meninggal dunia, sampai tentang masalah harta, ya itu sudah diatur. Dan kita harus mengikuti aturan ini. Nah, ini selesailah sudah tentang tindakan-tindakan orang yang sakit yang dibawakan oleh penulis di sini. Paham ya, Bapak Ibu ya? Apa masih ngantuk ini? Tidak masuk. Tapi saya kira sudah jelas ya, intinya sudah jelas. Jadi orang yang sakit itu selama dia bisa bertindak nggak ada masalah. Selama akalnya masih sehat, tidak ada masalah. Kalau dia bertindak sah-sah saja. Baik itu menghibahkan, memberikan wasiat atau mengadakan transaksi, dianggap sah. Sebagaimana orang yang sahih atau sehat. Di sini ada pertanyaan tentang masalah tindakan-tindakan orang yang sakit. Sebelum kita menginjak pada bab wasiat, yang hampir sama. Wasiat masih berkaitan hubungannya dengan bab yang kemarin, yaitu hibah. Ya, jadi kalau kita ingin mendalami masalah hibah, ya bicarakan juga masalah wasiat. Ada hubungannya nanti, saling ada hubungannya satu sama lain, saling mengikat. Jadi semakin nanti paham hadirin sekalian, apa hibah itu dan apa itu wasiat. Ya, kita baca ya. Iya. Kalau hibah untuk orang lain tadi, itu misalnya hibah kepada anak angkat, itu diberikan semuanya, itu boleh atau tidak? Hibah ini, orangnya masih sehat. Kalau masalah hibah harus pakai apa? Pakai dasar keadilan. Ya, dasar apa? Keadilan. Kalau memang dianggap anak, maka jangan lupa menghibahkan kepada anak-anaknya yang lain. Apalagi anak kandung ya. Anak apa? Kandung. Jangan sampai memberikan seluruh hartanya kepada anak angkat saja, sedangkan anak kandungnya apa? Tidak diberi sama sekali. Nah, ini kena larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak punya anak yang lain, Ustaz. Orangnya tidak punya anak, punya satu anak,
terus hartanya itu semuanya dihibahkan kepada dia, boleh nggak seperti itu? Kalau hukumnya hibah, ya sah-sah aja. Kalau hibah sah-sah aja, hadirin sekalian. Ya. Kalau wasiat, maka itu yang dilihat ada enggak ahli warisnya. Kalau ada ahli warisnya, ya jangan. Dan wasiat itu dijalankan baru setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Ya, kalau hibah sebetulnya sah-sah aja. Ya, masalahnya adalah nanti kita harus memahami perasaan dari ahli waris. Kalau dia punya ahli waris, memberikan hibah semua hartanya kepada anak angkatnya. Tapi secara hukum sah. Secara hukum sah saja. Memberikan seluruh hartanya kepada anak angkatnya karena dia tidak punya anak angkat. Hibah pemberian sah saja. Seperti itu, Bu. Paham ya? Jadi boleh. Kalau itu akadnya hibah. Hibah itu pemberian ya selama dia masih sehat, belum mati. Itu boleh. Iya. Masalah warisan itu kalau barang tua itu sudah meninggal, terus mempunyai anak 6, laki-lakinya 4, perempuannya 2. Nah rumahnya itu dijual sekitar laku 500 juta. Itu bagaimana bagiannya Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, bapaknya yang meninggal. Iya, sudah meninggal semua. Meninggal semua, harta bapaknya itu. Apa? Harta bapaknya. Hartanya itu Pak, rumah itu. Harta siapa itu? Hartanya? Harta bapak tadi. Oh, ibunya? Iya, ibunya. Sudah meninggal juga. Ya, dibagi asobah, karena ada laki-laki kan kuat itu. Asobah itu ya dapat sisa semuanya anak-anaknya itu. Berarti itu hak siapa? Seluruh anak-anaknya. Tinggal nanti dibagi dalam aturan 2:1. 2:1. Maksudnya untuk laki-laki 2, ya sedangkan perempuan 1. Misalnya kalau laki-laki dapat 50 juta, ya satu orang, maka saudara perempuannya dapat berapa? 25 juta seperti itu. Kalau misalnya dibagi, tidak boleh dibagi sama rata. Karena sudah masuki wilayah hukum waris. Nanti kita akan jelaskan di sini. Belum, kita masih berbicara wasiat. Jadi ibu tadi ya boleh hibah diberikan seluruh hartanya kepada anak angkatnya karena tidak punya anak kandung lain. Ya, jangankan hibah ya, wasiat saja boleh dibagikan kepada seluruh hartanya dikasihkan. Ya, kalau tidak mempunyai ahli waris, boleh wasiat seluruh hartanya itu boleh. Kalau dia tidak punya ahli waris, boleh ke orang lain. Ahli waris ini ya anaknya termasuk, nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa, ya sudah dibagikan kepada seluruh kepada orang lain, maksudnya seluruh hartanya. Tidak harus sepertiga. Sepertiga itu kalau ada ahli waris itu wasiat. Tapi kalau hibah beda, boleh semuanya boleh. Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Ini sudah terjadi, tapi saya mau pendapatnya apakah yang dilakukan ini sudah benar gitu. Jadi sebelum meninggal si ibu ini berpesan bahwa bagi rata, gitu ya, tolong dibagi rata. Tapi itu disampaikan sebelum beliau meninggal. Nah, ini keluarga punya 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Karena salah satu anak bersikeras yang perempuan ini dibagi rata. Kalau menurut Islam kan kita dapatnya nggak rata gitu.
Ya, tapi akhirnya solusinya adalah yang sepertiga dibagi rata, lalu 2/3-nya dibagi sesuai hukum waris, laki-laki 50%, 2 anak perempuannya 25-25, dan itu saran dari salah satu seorang ustaz juga. Nah, setelah kita bagi seperti itu, sepertiganya kita bagi rata, 2/3 sesuai hukum waris. Setelah diterima semua, si kakak laki-laki ini membagi bagian sisanya tadi supaya rata lagi, begitu Ustaz. Iya, kalau kasus ini tetap menyelisih hukum Islam. Karena tidak boleh waris itu anak laki-laki dan perempuan dibagi apa? Rata. Tapi itu diberikannya setelah diterima oleh si kakaknya, dan si kakak laki-lakinya dengan ikhlas membagi supaya rata gitu kan. Itu Ustaz. Jadi Pertama ya, iya Bu, paham. Pertama hukumnya tidak boleh. Yang kedua, kalau tetap dibagi rata, kalau yang menerima itu ikhlas, ya selesai urusan. Kalau yang menerima apa? Ikhlas, ya sudah saya ikhlas, tidak apa-apa. Ya saya sudah, alhamdulillah sudah cukup. Ya dibagi rata pun sebetulnya tidak boleh, tapi saya ikhlaskan, selesai urusan, nggak ada masalah. Ya, dan masih mending tadi 2/3-nya dibagi secara waris, walaupun sepertiganya tidak secara apa? Waris ya. Yang penting tidak ada tuntutan di masa depan. Tapi kalau sudah saya ikhlaskan, tiba-tiba menuntut di suatu hari, enggak, saya sebetulnya kemarin itu enggak ikhlas terpaksa. Saya sekarang pengen pengen balik dibagi sesuai waris ya, atau sama rata. Tidak berlaku itu. Ucapan itu tidak berlaku. Ucapan yang pertama itu yang berlaku seperti itu Bu. Kalau misalnya family saudara-saudara, laki perempuan ikhlas, selesai urusan, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Kalau ikhlas dibagi rata, ikhlas ya, selesai urusan Bu, nggak ada masalah. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya tentang wasiat. Ustaz, tanya lagi. Iya. Ya. Kalau ada orang mempunyai anak angkat, terus ibunya meninggal, itu dapat warisan apa enggak Ustaz? Anak angkat, ya bukan anak kandung, anak angkat. Enggak dapat. Enggak dapat. Enggak dapat warisan anak angkat itu. Ya, warisan dikembalikan kepada ahli waris dari ibu itu. Anak angkat tidak mendapatkan warisan, dia bisa mendapatkan wasiat harta. Tolong nanti ya, saya punya anak angkat, kalau saya mati kasihkan ini dari harta waris saya, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi anak angkat bukan anak kandung, tidak mendapatkan warisan. Paham Pak ya? Nanti kita bicara lebih panjang lebar di bab waris. Kalau masalah sayang-sayang ya sayang-sayang, diasuh mulai kecil. Tapi masalah hukum waris dia tidak dapat sama sekali. Karena anak angkat. Bukan anak kandung dia. Iya, anaknya orang lain. Cuma diasuh gitu aja. Kan kasihan. Ya kasihan, tapi kita kan tidak boleh berhukum dengan perasaan ya. Pakai hukum siapa? Allah, seperti itu. Kembali kepada bab wasiat. Ya, wasiat di sini dari arti al-wasiyah adalah pesan atau perintah kepada orang lain. Secara bahasa ya, pesan atau perintah. Secara istilah, secara syariat, wasiat adalah pemberian seorang berupa barang
hutang atau manfaat kepada orang lain dengan syarat pihak yang diberi wasiat mendapatkan pemberian tersebut sesudah kematian pemberi wasiat. Bisa juga masalah hutang. Saya punya hutang, wahai saudara-saudaraku, anak-anakku, nanti kalau saya mati bisa nggak kalian melunasinya, tolong bantu. Ini juga wasiat. Ya, ndaklah anak-anaknya, saudaranya membantu. Ya, karena kewajiban terutama bagi anak-anaknya. Dan pahala besar orang yang bebaskan hutang saudaranya itu pahala besar. Nanti bisa jadi dia punya kesulitan dibebaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali wasiat mencakup makna yang lebih luas daripada itu, sehingga ia bermakna perintah untuk bertindak sesudah kematiannya, sebagaimana sebagian ulama mendefinisikannya dengan demikian tadi itu yang sudah kita baca. Maka wasiat mencakup misalnya perintah kepada orang lain agar memandikan jenazahnya atau mensolatkannya sebagai imam atau menyerahkannya sebagian hartanya ke suatu pihak. Jadi wasiat itu luas sekali. Bisa nasihat wasiat tadi itu, kalau saya mati tolong yang ngurusi jenazah saya fulan, ya sudah. Bisa seperti itu. Ya, yang mensolatkannya juga, imamnya juga ditentukan. Tidak apa-apa, apalagi di zaman fitnah seperti ini, kalau bisa dia berwasiat. Ya, kalau saya mati kuburan saya jangan dibangun loh ya. Apalagi dia seorang tokoh, harus banyak berwasiat. Karena kalau tidak berwasiat, nanti banyak orang mengkultuskan dia. Ada dibangun kuburannya. Ini fitnahnya lebih besar nanti. Ya, sebagaimana yang terjadi pada sejarah-sejarah. Ya, sebelum kita, Latta wa Uzza wa Manata wa Hubal, itu tokoh dulu. Orang yang dermawan, suka memberi makanan kepada orang-orang haji, orang yang baik. Ketika mereka mati, kemudian dikultuskan, kuburannya dibangun, kemudian dibangun patung berwujud orang itu, kemudian disembah selain Allah. Makanya pembuatan patung itu enggak bagus dalam Islam. Bahkan Rasulullah ketika menaklukkan Mekah itu fokus pertama menghancurkan patung, bukan membuat patung Fathu Mekah. Masya Allah. Ya, padahal Fathu Mekah peristiwa bersejarah. Tidak ada. Ini sumber fitnah nanti. Patung pahlawan Badar bangun, tidak ada. Ya, diratakan dengan tanah patung-patung itu oleh para sahabat. Jangankan patung, kuburan yang dibangun, dibongkar, diratakan dengan tanah. Itu pesan Nabi kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, kalau kau menguasai negeri itu, lihat ada kuburan enggak yang dinaikkan, yang tinggi, ratakan dengan tanah. Ada kuburan enggak yang dibangun, ratakan dengan tanah. Ya, jadi boleh seorang tokoh berwasiat sebelum dia meninggal seperti itu. Ya, tolong jangan dibangun kuburan saya. Karena bisa jadi keluarganya tidak paham dibangun. Ini tokoh keluarga kita ini harus dibangun kuburannya, di semen di ini. Maka dia wajib berwasiat seperti itu. Tidak apa-apa, agar dikuburkan sesuai dengan sunnah. Ya, kalau dia melihat keluarganya bodoh, tidak berwasiat, masalah hal-hal seperti ini, bisa jadi dia tersiksa di kuburannya, disiksa sama Allah Subhanahu wa taala karena keluarganya bodoh. Ya, dia diam saja, tidak berwasiat. Bisa jadi dia disiksa dalam kuburannya. Ya, makanya dianjurkan untuk berwasiat. Wasiat-wasiat, nasihat-nasihat seperti itu. Ya, seperti para sahabat mengatakan waktu itu habis sholat Nabi menghadap kami dan memberikan nasihat. Sepertinya nasihat ini nasihat yang sangat menyentuh, sehingga membuat mata kami menangis, ya, hati kami takut
Maka mereka salah seorang di antara sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha muwaddi', seperti ini wasiat terakhir ya Rasul. Ya, ini pertemuan terakhir, wasiatkan kepada kami ya Rasul, berikan kami wasiat. Maka Nabi memberikan wasiat. Wasiat berupa harta? La, wasiat nasihat. Ya, nasihat. Nabi mengatakan usikum wallah azza wa jal. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Wa in ta'ammaru alaikum 'abdan habasyian, walaupun memerintahkan kalian suatu hari seorang hamba dari Habasyah menjadi pemimpin kalian, kalian harus sabar. Abdan habasyian, fa innahu man ya'ish ba'di fasara ikhtilafan katsira, karena siapapun yang hidup sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak di antara kalian. Fa alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, maka hendaklah kalian pegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Ini wasiat Nabi itu banyak, hadirin sekalian. Yaitu contoh wasiat ya. Dalil disyariatkan wasiat. Firman Allah Subhanahu wa taala juga ada hadis Nabi, ada ijma', kesepakatan para ulama tentang apa? Wasiat. Misalnya dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, di sini terdapat dalam surah Al-Baqarah 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kalian, jika dia meninggalkan harta untuk berwasiat bagi kedua orang tuanya dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, terutama orang-orang yang mau mendekati ajal, menjemput ajalnya, dan dia meninggalkan harta, berwasiat. Ya, berwasiat, saya ini punya harta, tolong nanti dibagi secara waris. Jangan tidak secara waris. Kalian harus membagi dengan cara apa? Waris. Cari orang-orang yang mengerti agama, bantu untuk membagi ini secara apa? Waris, dan jangan kalian bertengkar masalah harta. Sebetulnya anak-anak ketika mendapatkan warisan tidak harus bertengkar, hadirin sekalian, karena warisan itu hadiah nomplok, rezeki nomplok. Dia harus bersyukur aja sudah. Dapat bagian setengah, bersyukur aja. Karena itu dihasilkan bukan dari bekerja, keluar keringat banyak, orang tuanya punya harta banyak, dia bersyukur, nggak usah ribut, taat aja kepada Allah. Ada sudah dapat harta warisan bapak ibu, ribut masihan, nggak terima, gontok-gontokan, dendam sesama saudara, nggak etis seperti itu, tidak baik, dan melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia bersyukur. Ya sudah, ya nerima, saya dapat separuh, kamu dapat satu bagian, saya dapat separuhnya. Saya bersyukur sudah, walaupun dapat separuh tidak apa-apa. Wong saya ini rezeki nomplok. Ya, nggak didapat dari hasil keringat, tidak. Tiba-tiba dapat warisan. Berapa banyak orang dulunya miskin, tiba-tiba kaya mendadak setelah dapat warisan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dibagi secara waris ya. Kembali kepada wasiat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma haqqun mri'in muslim yabitu lailataini wa lahu syai' yuridu an yusiya fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'sih. Ya, tidak patut bagi seorang muslim melewati 2 malam padahal dia memiliki sesuatu yang hendak dia wasiatkan padanya, kecuali wasiatnya itu tertulis di sisi kepalanya. Ya, tidak patut seorang 2 malam dia tidur padahal dia ada keinginan sesuatu, enggak ditulis. Tulis sebagai wasiat.
Bisa jadi dalam tidurnya itu dia mati, sehingga dia lambat menulis wasiat. Hadirin sekalian, ya, jadi maksudnya di sini Allah menginginkan orang itu mati bebas dari muamalah yang tidak baik kepada sesama manusia, supaya nanti di hari kiamat tidak ada perhitungan antara sama manusia. Kalau kita salah kepada Allah, kita minta ampun, diampuni insyaallah sama Allah. Masalahnya adalah sama manusia. Ini nanti ada persidangan antara sama manusia. Makanya selesaikan di dunia. Jangan pernah menzalimi, jangan pernah mengambil harta saudaranya secara haram. Jangan. Ya, nanti urusannya itu apa? Amal soleh kita yang diambil. Orang yang suka menzalimi, ya amal solehnya diambil oleh Allah. Enggak laku harta dinar wala dirham, enggak laku nanti. Ya sudah, nanti saya ganti kamu dengan hartaku, enggak ada. Di hari kiamat yang ada itu diganti dengan amal soleh. Inilah orang yang merugi nanti. Orang yang merugi. Jadi para ulama sepakat ijma adanya dan bolehnya berwasiat. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat, hadirin sekalian. Ya, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, wajib bagi setiap muslim untuk mencatat hak dan kewajiban dalam sebuah wasiat, di mana dia menjelaskan hal tersebut di dalamnya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi, ya jangan sampai lewat 2 malam kecuali di kepalanya ada kertas tulis wasiat. Karena kematian terkadang tidak diketahui oleh seseorang. Orang belum berpesan, belum berwasiat, mati. Belum ketemu sama anak istrinya, mati. Mati di jalan, mati di tempat tidur. Ya, begitu banyak rahasia di kepalanya tentang muamalah. Dia tidak catat. Kalau catat kan enak, diteruskan sama ahli warisnya. Bisa jadi utangnya dibayar. Ya. Kemudian yang kedua, dianjurkan berwasiat dengan sebagian harta yang dibelanjakan pada jalan-jalan kebaikan, amal baik dan ihsan, agar pahalanya tetap mengalir kepada pemiliknya sesudah dia wafat. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tasaddaqa 'alaikum bi thuluthi amwalikum 'inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum liyaj'alaha lakum ziyadatan fi a'malikum." Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian ketika menjelang wafat kalian sebagai tambahan pada kebaikan kalian, untuk menjadikannya sebagai tambahan amal-amal kalian. Maksudnya Allah bersedekah itu di sini melalui kamu itu sedekah. Ya, hendaklah kamu itu bersedekah cuma sepertiga dari hartamu sebagai tambahan nanti di hari kiamat, ya, sebagai tambahan pahala kamu nanti dari amal-amalmu itu. Hadirin sekalian, apalagi wasiat itu berupa harta diberikan untuk amal-amal saleh yang jelas-jelas akan mengandung sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya walaupun dia sudah mati. Kemudian yang ketiga, boleh berwasiat dengan sepertiga harta atau kurang. Adapun bolehnya berwasiat dengan sepertiga harta berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas manakala dia bertanya kepada Nabi pada saat sakit parah, "Atasaddaq bi thulutsai mali?" Qala, "La." Qultu, "Wa bi syatr?" Qala, "Qultu fa bi thuluts." Qala, "As-thuluts was-thuluts katsir." Ya, apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Beliau menjawab, "Jangan." Aku saat bertanya lagi, "Maka apakah aku boleh bersedekah dengan setengah hartaku?" Beliau menjawab, "Jangan." Aku bertanya lagi, "Maka apakah aku boleh bersedekah dengan sepertiga hartaku?" Nabi mengatakan, "Iya, cukup sepertiga, dan sepertiga itu banyak."
Jadi di sini kata Nabi sepertiga itu sudah banyak. Awalnya jangan. Bagaimana kalau setengah? Jangan kalau setengah. Sepertiga ya Rasul, ya sudah. Sepertiga cukup sudah. Dan sepertiga itu banyak. Ini saat ini waktu itu saat pamannya Nabi. Ya, tapi umurnya hampir sama dengan Nabi. Dia termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam di Mekah dan waktu itu ikut berjuang bersama Nabi dalam keadaan sakit ya. Sakit di Mekah, dikunjungi sama Nabi, hadirin sekalian, dan dia putus asa, ya Rasulullah, saya ini kelihatannya sakit mau mati. Saya ini punya satu putri, hartaku banyak. Dia komandan umat Islam, dia dapat ghanimah banyak sekali. Bagaimana kalau saya sedekahkan hartaku ya Rasul? Terus putrimu? Ya putriku saya kasih berapa gitu, sisanya untuk orang lain, jangan. Ya, lebih baik engkau tinggalkan putrimu dalam keadaan kaya, punya harta daripada dia nanti minta-minta. Ya Sa'ad, kata Rasul, ya Sa'ad, kamu jangan putus asa. Jangan merasa kamu akan mati. Bisa jadi kamu sembuh, tenagamu dipakai oleh kaum muslimin. Jangan kamu begitu. Enggak ya Rasulullah mau mati. Jadi Rasul justru memberikan motivasi, bukan menakut-nakuti kalau mengunjungi orang sakit. Kalau kita kan nakut-nakuti, ya sudah kasih motivasi supaya cepat sembuh. Ya, bagaimana kalau setengah harta saya ya Rasulullah? Jangan. Bagaimana kalau sepertiga? Awalnya Rasul mengatakan jangan. Sepertiga ya Rasulullah, ya sudah kalau gitu cukup sudah sepertiga. Wasulus kasiran, sepertiga banyak. Ini menunjukkan apa? Kalau untuk orang lain harta wasiat boleh, tapi jangan lebih dari seperti tiga karena dia punya ahli waris, anaknya. Ternyata hadirin sekalian, saat ini nggak mati-mati. Ya, Rasulullah sudah mati saat tak mati. Dia sembuh, bahkan dia bertempur melawan orang-orang kafir. Persia di ini, tambah banyak hartanya. Anaknya nggak satu lagi, banyak anaknya. Ya, ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya kata Rasulullah, jangan kamu merasa mau mati, optimis, ya sembuh. Karena tenagamu masih dibutuhkan oleh umat Islam. Ternyata benar hadirin sekalian. Sakitnya ini sembuh, nggak mati. Padahal dia sudah apa? Punya firasat mati. Ternyata sembuh dan dijadikan komandan perang melawan orang kafir. Dapat ghanimah, hartanya semakin banyak dan anaknya bertambah. Seperti itu. Tapi dalil ini dijadikan sebagai hukum oleh para ulama tentang masalah wasiat. Wasiat itu dilakukan oleh orang yang mau mati dan dijalankan setelah kematian pemberi wasiat. Kalau wasiat harta tidak boleh lebih dari berapa? Sulus itu berapa? Sepertiga. Atau kurang dari sulus. Kalau bisa kurang. Karena Nabi mengatakan sepertiga itu terlalu banyak. Kalau bisa kurang dari itu. Adapun anjuran kurang dari sepertiga, maka berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Law anna an-nasa ghaddu min ats-thuluts ila ar-rubu' fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ats-thulutsu was-thulutsu katsir." Seandainya saja orang-orang itu mengurangi wasiat dari sepertiga kepada seperempat, maka sungguhnya Rasulullah bersabda, cukuplah sepertiga dan sepertiga itu banyak. Kalau dikurangi menjadi berapa? Seperempat itu maka lebih bagus. Jadi Ibnu Abbas punya dasar seperempat aja, nggak usah sepertiga. Poin yang keempat, bagi orang yang memiliki ahli waris tidak sah wasiat lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki. Berdasarkan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas di atas. Kecuali manakala ahli waris memperkenankan hal tersebut. Adapun bila seorang tidak memiliki ahli waris, maka sah wasiat dengan seluruh harta. Tadi ini ya.
Jadi kalau dia punya ahli waris ya sepertiga itu banyak, kalau bisa kurang dari sepertiga. Kalau nggak punya ahli waris silakan memberikan wasiat seluruh hartanya, tidak apa-apa, kepada orang lain, karena tidak punya ahli apa? Waris. Ya sah-sah aja. Tidak sah berwasiat untuk salah seorang ahli waris. Tidak sah berwasiat untuk orang ahli waris. Paham ya, Bapak Ibu ya? Ya, jadi tidak sah orang berwasiat untuk ahli waris. Wasiat harta maksudnya. Dia ngomong sama ahli waris, ini apa, anakku ya, tolong kasihkan, karena anakku cuma satu, kasihkan anakku ini setengah hartaku. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Sudah, orang yang mati tidak usah ngurus harta ahli waris. Untuk ahli waris hartanya, karena sudah ada bagiannya apa? Masing-masing. Ya, wasiat takwa aja, wasiat nasihat saja. Gak usah orang yang sudah mati, mau mati, ngurus apa? Hartanya untuk anak-anaknya, tidak usah. Karena nanti dibagi secara apa? Waris. Wasiat itu untuk selain ahli apa? Waris. La wasiyatu lil waris. Tidak boleh berwasiat harta kepada ahli waris, tidak boleh. Paham ya, Bapak Ibu? Yang boleh itu wasiat kepada siapa? Selain ahli waris. Wasiat harta tidak boleh kepada ahli waris. Nanti gak adil nanti. Kalau dia berwasiat begini, tolong nanti hartaku dibagi secara waris ya, boleh. Ya, tapi kemudian dia mengatakan, tolong ini anakku yang pertama kasihkan sekian, anak yang kedua kasihkan apa? Sekian, anak yang ketiga kasihkan sekian. Ibumu ya kasihkan sekian. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Ya, nggak boleh wasiat seperti itu. Batal wasiatnya demi hukum. Batal demi apa? Hukum waris nggak ada seperti itu. Ya, sudah, karena hukum waris Allah yang menentukan langsung. Makanya masalah ayat warisan tidak ada asbabun nuzul, tidak ada. Langsung turun dari Allah seperti bagiannya. Tidak ada asbabun nuzul. Kan ada berapa ayat ada asbabun nuzul ya. Ya, tapi kalau untuk ayat warisan tidak ada asbabun nuzul, langsung dari Allah, nih bagiannya fulan sekian. Tidak ada asbabun nuzul. Ini menunjukkan pentingnya waris dibagi secara hukum waris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kullu dhi haqqin haqqahu, fala wasiyata lil waris." Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap pemilik hak, maka tidak ada wasiat harta untuk ahli waris. Ya, tidak ada wasiat harta untuk ahli apa? Waris. Poin yang keenam, haram wasiat dengan sesuatu perkara yang mengandung kemaksiatan, karena wasiat disyariatkan untuk menambah kebaikan bagi pemberi wasiat. Jadi berwasiat mengandung kemaksiatan tidak boleh. Ya, mengandung kriminal tidak boleh. Nanti kalau saya mati, bunuh aja itu. Ya. Jangan sampai kamu biarkan ya, bunuh aja. Ini tidak boleh. Ini keluarga mafia kalau begitu. Bukan keluarga apa? Muslim. Ya. Tidak boleh bermaksiat. Kemudian yang nomor 7, bahwa hutang dan kewajiban syariat seperti zakat, haji, dan kafarat didahulukan atas wasiat. Ya, didahulukan atas sebab wasiat. Zakat lebih dulu ya dikeluarkan zakatnya. Dia belum haji, kalau bisa dihajikan dari harta si mayit, seperti itu. Ya, kafarat, dia punya denda-denda yang harus dibayar belum dibayar. Ini namanya apa? Kafarat, harus ditunaikan lebih dulu. Yang menunaikan ahli warisnya.
Ya, mereka apa ahli warisnya, dia punya utang-utang puasa. Ini lebih dulu diselesaikan. Ya. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Kata Allah dalam apa firman-Nya surah An-Nisa, pembagian warisan tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat-wasiat dia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Jadi hutang lebih didahulukan, baru bicara nanti wasiat. Dia punya utang banyak kok, kan gitu ya. Dia punya utang apa? Banyak, diselesaikan hutangnya dulu, Bapak Ibu. Ya, sampai di sini masih banyak sebetulnya. Barangkali ada pertanyaan? Ya. Dari bapaknya, iya sama. Dari harta bapaknya sama. Iya. Kuat. Iya, sama. Cuma tadi itu laki dan perempuan 2 banding apa? 1. Tetap dia dapat warisan, anak-anak dapat warisan. Cuma 2 banding apa? 1 antara laki dan perempuan. Tidak mempengaruhi. Kalau sudah waris umur 25 sama umur 7 tahun ya sama. Dapat hak apa? Waris. Gitu memang pembagiannya. Tidak peduli sama umur, tidak peduli sama sudah menikah atau tidak, belum apa menikah. Saya sudah menikah kok, jadi lebih banyak karena kebutuhan saya banyak. Kamu belum menikah, kamu separuhnya aja. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya apa? Pakai hawa nafsu. Ya, ada lagi. Ya, silakan Bu. Rumah. Tidak apa-apa Bu. Ya, kalau peraturan di negara kan akan lebih kuat pakai apa? Notaris, karena supaya nanti tidak ribut. Ya. Oh iya, tidak apa-apa Bu. Yang penting ada apa ya, foto atau apa surat tertulis ya dari anak-anaknya, dari pemberi wasiat, dari orang tuanya kepada anak-anaknya, maka itu lebih bagus. Nggak harus notaris ya. Notaris itu bayar dan juga nanti aja enggak apa-apa. Tapi tetap dianggap sah karena sudah berkata, sudah saya hibahkan ya, ini rumah kepada kalian 3 orang ya. Nanti bagaimana terserah kalian mau jual apa, enggak apa-apa. Ya. Ada satu rumah tidak di atas nama, tapi namanya dikumpulkan. Ini rumah ini silakan dibagi, silakan kasihkan, lalu terus apa terserah mau ke mana apa ini selama 4 tahun itu nanti itu apa itu termasuk pembagian paling. Harus dibedakan antara waris dan apa? Hibah. Kalau hibah itu
prinsip keadilan. Kalau dia punya anak-anak banyak, anak-anaknya juga harus sama pemberiannya. Persamaan dan keadilan kalau hibah itu. Pemberian kepada anak-anaknya. Harus kalau diberi satu, diberi semuanya. Paham ya? Kalau dia mampu membeli ya 5 anak, dia tadi itu bagus sudah beli kaplingan-kaplingan di atas namakan apa anaknya masing-masing. Bagus sudah, selesai urusan. Kalau anaknya itu tidak tahu, tahu-tahu sudah ada sertifikat, maka ini jadi barang waris, bukan hibah. Karena orang tuanya belum pernah mengucapkan hibah, maka menjadi apa? Harta waris. Harta waris ini harus dibagi secara apa? Waris. Nggak boleh sama nanti. Iya, walaupun sertifikatnya harus ya apa ya, mungkin pakai kerelaan tadi itu. Yang penting keikhlasanlah sudah. Ya, yang penting apa? Keikhlasan. Itu tidak apa-apa. Ya, prinsipnya harus dibagi sesuai dengan apa? Waris. Jadi dijual semuanya kemudian dibagi secara waris. Atau ya sudah, karena ini susah daripada ribet. Ya wis apa? Saya ikhlaskan sudah bagi seperti itu. Tidak apa-apa. Bukan hibah, tetap waris. Tapi ikhlas sudah. Kalau ada kurang lebihnya, ikhlas gitu. Seharusnya kan laki-laki lebih banyak, ya kan? Perempuan setengahnya. Tapi ini sama, ukuran rumahnya sama semuanya. Ya, ini tergantung keikhlasan masing-masing. Kalau setuju semuanya, ya tidak ada masalah, selesai urusan. Kalau nggak setuju itu masalah. Kalau ada yang nggak setuju, lah saya tidak setuju, saya laki-laki, saya punya kebutuhan banyak, saya harus lebih banyak daripada adik saya perempuan. Itu ya masalahnya. Nggak mau harus dijual. Paham ya? Jadi beda hibah sama apa? Waris. Kalau semuanya ikhlas, alhamdulillah tadi itu namanya warisan rezeki ya, nomplok. Ya wis ikhlaskan supaya nggak ribut gitu aja. Karena bagi tanah kan susah ya, bagi rumah masa susah, sama semuanya ini, ukurannya sama semuanya. Tadi itu kalau nggak ada, kan ada satu yang nggak ikhlas masalah. Kalau ikhlas semuanya nggak ada apa? Masalah. Memang kalau bisa dibagi secara waris. Kalau memang hibah, ayahnya seharusnya sebelum mati bilang ngomong, saya kasih kalian nih satu persatu. Seharusnya ngomong. Kalau nggak ada omongan berarti sudah mati menjadi apa? Hukum waris. Harus dibagi secara apa? Waris. Maka wajar kalau ada yang nuntut lebih. Salah sendiri, ayahnya tidak ngomong kalau itu hibah. Begitu. Ya, kalau itu waris, harus dibagi secara waris, Pak. Kecuali kalau dijual, ya, terus dibagi secara waris. Nah, itu tidak ada masalah. Kalau nggak dijual, ya sudah, saling apa, ikhlas, nempati bareng-bareng di situ sudah. Itu masalahnya. Tapi sebetulnya kalau bisa dibagi secara waris, itu pengaruh positifnya enak. Lebih berkeadilan nanti. Di masa mendatang tidak ada tuntutan, Pak. Mungkin hari ini tidak menuntut, tapi suatu hari menuntut. Itu masalah. Paham ya? Ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Ini masih beberapa poin. Ya, tenang aja Bapak Ibu. Kita masih perlu membaca ini. Sampai nanti masuk bab warisan. Ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.